Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motiva semuanya? Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu titik persamaan antara Al-Quran dan Bible. Eits, tapi jangan muncul anggapan seolah-olah keduanya disamakan. Padahal bukan itu maksudnya. Al-Quran dan Bible jelas berbeda dari sisi isi, sumber, hingga cara terjaganya. Namun menariknya, jika kita membuka kedua kitab ini secara jujur dan terbuka, ada titik-titik persamaan yang bisa ditemukan, terutama dalam hal pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita paham bahwa Bible, khususnya Perjanjian Lama, telah mengalami proses panjang, termasuk revisi dan penyesuaian oleh tangan manusia. Namun, jejak-jejak tauhid atau pengesaan Tuhan masih bisa terbaca dengan jelas di berbagai bagiannya. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan upaya menyamakan Islam dan Kristen. Sama sekali tidak. Juga bukan upaya mencampur adukkan keyakinan. Tetapi justru untuk menunjukkan bahwa dalam perjalanan panjang sejarah manusia, pesan tentang keesaan Tuhan ternyata selalu hadir, meski dengan narasi dan kisah yang berbeda. Dalam pembahasan ini, kita tidak akan menafsirkan ayat-ayat tersebut secara pribadi. Ayat-ayat dari Al-Quran akan dibaca sesuai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan ayat-ayat dari Bible akan dibaca apa adanya sesuai teksnya. Biarlah teks yang berbicara, biarlah pendengar yang berpikir dan merenung. Dan inilah beberapa ayat dari Al-Quran dan Bible yang menunjukkan bagaimana pesan tentang keesaan Tuhan disampaikan dalam kedua kitab ini. Pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Sementara itu dalam Bible, Perjanjian Lama, kita juga menemukan pernyataan seperti ini. Pada Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini sering dikenal dengan istilah Shema Israel, deklarasi tauhid yang dipegang oleh Bani Israel sejak dahulu. Lalu di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 22. Sesungguhnya Allah hanyalah Tuhan kamu, Tuhan yang Maha Esa. Hati mereka mengingkari kebenaran dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Dalam Bible, di kitab Yesaya 45 ayat 5, kita dapat membaca, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain aku. Begitu pula dalam Yesaya 44 ayat 6, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Lihatlah bagaimana kalimat tentang keesaan Tuhan itu begitu tegas, diucapkan dalam bahasa yang berbeda, dalam kitab yang berbeda, tetapi intinya sama. Tuhan itu satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Selain tentang keesaan Tuhan, baik Al-Quran maupun Bible juga sama-sama menegaskan larangan menyembah selain Allah atau Tuhan. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Begitu pula dalam Bible, Keluaran 20 ayat 3, kita dapat membaca, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan dilanjutkan pada Keluaran 20 ayat 4-5, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam Bible, Yesaya 42 ayat 8 menyatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tentang Nabi Ibrahim sebagai simbol tauhid, Al-Quran menggambarkan beliau sebagai sosok yang sangat keras menolak penyembahan selain Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 120, Allah berfirman, Sesungguhnya
Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, lurus, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam Bible juga diceritakan bagaimana Ibrahim atau Abraham memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan yang satu. Pada Kejadian 17 ayat 1, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela." Bahkan konsep tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh manusia juga ada dalam kedua kitab ini. Di dalam surah Al-An'am ayat 103, Allah berfirman, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui." Di dalam Bible, Yohanes 1 ayat 18, di situ tertulis, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah." Tentang pengakuan bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, juga sangat jelas di dalam kedua kitab tersebut. Di dalam Al-Quran, surah As-Sajdah ayat 4, Allah berfirman, "Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain Dia seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat." Di dalam Bible tertulis pada Kejadian 1 ayat 1, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Semua ayat ini memperlihatkan satu benang merah. Sejak zaman para nabi terdahulu, pesan utama selalu sama, tentang mengesahkan Tuhan, menjauhi penyembahan selain Dia, dan tunduk hanya kepadanya. Bukan berarti Quran dan Bible itu sama, bukan pula bermaksud mencampur adukkan ajaran. Tetapi inilah jejak-jejak tauhid yang masih bisa terbaca meskipun sejarah dan perjalanan kitab-kitab ini sangat berbeda. Tentu kita paham bahwa Bible, khususnya Perjanjian Lama, telah mengalami proses panjang, termasuk revisi dan penyesuaian oleh tangan manusia. Namun, jejak-jejak tauhid atau pengesaan Tuhan masih bisa terbaca dengan jelas di berbagai bagiannya. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan upaya menyamakan Islam dan Kristen. Sama sekali tidak. Juga bukan upaya mencampur adukkan keyakinan, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa dalam perjalanan panjang sejarah manusia, pesan tentang keesaan Tuhan ternyata selalu hadir, meski dengan narasi dan kisah yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.